bahas apa bagaimana menulis tesis yang fokusnya ke mediasi ya, ke mediasi gimana menyusun latar belakangnya, membuat paragraf sampai membuat permasalahan penelitian bahwa penelitiannya adalah penelitian mediasi. Mulai alinea pertama sampai ada permasalahan dan kita bisa menyebutnya permasalahan tesis saya adalah moderasi. Itu. Jadi kalau yang mediasi kan penelitian terdahulu menemukan X berhubungan dengan M. Beberapa penelitian X dengan M, X dengan M, X dengan M, oke? Kemudian di sisi yang lain ada penelitian-penelitian lain M mempengaruhi Y, M mempengaruhi Y. Tapi antara penelitian satu dan kedua itu nggak gabung. Nah, tugas Anda adalah menggabungkan. Gitu ya. Jadi, oh kalau gitu, kalau X itu berhubungan dengan M dan M berhubungan dengan Y, maka saya berpendapat kalau begitu X bisa berhubungan ke Y melalui M. Nah, gitu ya. Misalnya, Malang itu bisa ke Singosari. Ya, hubungannya Malang ke Singosari. Tapi Singosari kan bisa ke Surabaya. Oh, berarti dari Malang ke Surabaya bisa lewat Singosari itu. Jadi E ke M ketemu atau A ke B ketemu, A ke B ada penelitian B ke C gitu ya. Sama seperti ini masa pandemi. Masa kesimpulannya di koran-koran itu ketika masa pandemi ini ternyata angka kehamilan itu melonjak tajam. Iya, beritanya angka kehamilan karena pada masa pandemi ini melonjak tajam. Di Kota Batu itu sampai ribuan yang hamil. Pasangan yang hamil itu banyak di Batu itu. Nah, apakah penelitiannya, apakah betul virus pandemi, musim virus pandemi menyebabkan kehamilan? Apa langsung dari pandemi terus langsung hamil? Enggak. Oh, pandemi kenapa hamil? Oh, pandemi menyebabkan orang itu tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana. Kalau tinggal di rumah ngapain? Nah, akhirnya terus angka kehamilan melonjak aja. Jadi itu namanya mediasi ya. Jadi kalau ternyata pandemi menyebabkan orang tinggal di rumah, gitu. Tinggal di rumah menyebabkan banyak orang hamil. Oh, berarti pandemi kehamilan melewati tinggal di rumah. Pandemi tapi nggak di rumah, ya nggak hamil gitu maksudnya. Jadi baru hamil kalau dia itu stay at home. Nah, pekerjaan juga gitu ini. Musim pandemi ini banyak orang ini apa jadi miskin. Angka kemiskinan itu kan pemerintah itu kan gitu. Angka kemiskinan jadi melonjak tajam. Apakah pandemi menyebabkan kemiskinan? Iya, tapi dia melewati variabel lain. Jadi pandemi menyebabkan misalnya kehilangan pekerjaan menyebabkan orang itu miskin. Jadi miskin bukan langsung disebabkan oleh pandemi. Nah, itu yang kita bahas minggu kemarin ya. Jadi E ke M, ada orang meneliti E ketemu A ketemu B, A ketemu B, ada yang lain ketemu B ketemu C. Tugas Anda menggabungkan A, B, C. Ya, itu yang kemarin. Nah, sekarang kita bahas yang moderasi. Moderasi agak beda. Bukan A ke B, terus ada orang yang B, C, terus Anda gabungkan A, B, C, atau A ke C lewat B, bukan. Nah, saya akan lakukan share screen untuk... Oh, hasilnya siapa? Bagus ya? Ditutup dulu ya. Sudah, Pak. Nah, udah masuk? Saya share sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kelihatan nggak?
Kelihatan. Kegedean. Iya. Cukup. Kegedean. Kurang atau gimana? Nah, pas, Pak. Pas. Cukup, Pak. Cukup. Nah, ini ya biar cepat. Ini variabel Y-nya itu namanya ini. Ini namanya variabel Y. Namanya ketidakjujuran akademik. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu academic dishonesty. Nah, jadi kalau penelitian-penelitian tentang kenapa sih kok ada orang ngerpek, ada orang cari bocoran, ada orang apa itu turunan itu ya. Nah, ini namanya ketidakjujuran akademik. Jadi ketidakjujuran akademik itu apa? Nah, ditelitilah oleh peneliti ini. Nah, tugas Anda sekarang adalah menuliskan ini. Ketidakjujuran akademik sebagai variabel Y, letaknya ada di kanan ya. Ketidakjujuran akademik Anda tulis, diletakkan di kanan. Karena ini sebagai variabel Y. Nanti kita akan cari X-nya, cari M-nya yang mana. Nah, pertama, sebagaimana yang sudah kita lalui kemarin, variabel Y itu kita jelaskan dulu ya. Variabel pertama, pada alinea pertama ini kita jelaskan apa sih ketidakjujuran akademik. Kalau kemarin kan apa itu Mas ya? Commitment to change ya. Jadi perubahan itu apa? Nah, sekarang kita bahas ya. Ketidakjujuran akademik itu apa? Oh, merupakan satu problema di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Keinginan untuk memperbaiki kualitas pendidikan menjadi terhambat dengan adanya praktek ketidakjujuran akademik. Titik. Ketidakjujuran akademik merupakan perilaku tidak etis dalam dunia pendidikan. Harapan untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan salah satu hal yang dapat melatar belakangi individu melakukan ketidakjujuran akademik. Nah, ini penelitiannya ini tahun 2011. Jadi ceritanya langsung variabel Y-nya itu apa? Pada alinea pertama ya, tidak usah diberi fenomena-fenomena macam-macam. Nah, kemudian ini alinea kedua itu masih sama dengan yang kemarin. Ini menjelaskan mengapa pentingnya penelitian mengenai ketidakjujuran akademik. Jadi misalnya ini hasil-hasil penelitiannya, ketidakjujuran akademik sering ditemui pada mahasiswa. Ini penelitian siapa ini buahnya ini? Ya. Ironis ketidakjujuran akademik merupakan sebuah hal yang sudah biasa terjadi dan sebagainya. Menurut ini, ya. Kemungkinan melakukan ketidakjujuran akademik semakin tinggi pada mahasiswa tingkat atas jika dibandingkan mahasiswa yang masih bertingkat perkuliahan. Terus itu jadi ini alinea yang dimaksudkan untuk semakin memperjelas kenapa memilih ketidakjujuran akademik. Ini dia dapat jurnal ini ketidakjujuran akademik dilakukan mahasiswa ditemukan terjadi di Indonesia, di mana-mana ditemukan. Dalam penelitian lain ditemukan terdapat 83,48% mahasiswa program sarjana dan 52% pasca sarjana melakukan plagiarisme melalui internet. Nah, bener kan? Itu riset. Oh, jadi bahaya ya, ketidakjujuran akademik itu, gitu ya. Jadi mengapa kok meneliti itu? Nah, ini yang disebut dengan konsekuen kemarin. Ketidakjujuran akademik dapat menimbulkan masalah. Berarti konsekuen. Apa? Nah, ketidakjujuran akademik ditemukan individu yang melakukan ketidakjujuran akademik ditemukan melakukan ketidakjujuran pada dunia kerja. Artinya bahaya. Kelak ketika dia bekerja itu tidak jujur juga. Penelitiannya siapa ini? Wah, ini. Dalam penelitian Harding dan kawan-kawan ini ditemukan bahwa individu melakukan ketidakjujuran akademik lebih banyak melanggar kebijakan di tempat kerjanya. Nah, jadi kalau orang-orang yang sekarang bekerja banyak melanggarnya, oh dulu-dulunya kayaknya ngerpean orang ini gitu. Menurut penelitiannya ini, ya. Terus ternyata anak-anak yang ketidakjujuran akademik banyak dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki nilai rendah. Nah, ini penelitian sih, pokoknya itu begitu. Hal ini menarik karena mahasiswa telah melalui proses pembelajaran cukup panjang.
Oke, intinya begitu. Intinya alinea itu menjelaskan mengapa meneliti ketidakjujuran akademik. Nah, oke, jadi itu pentingnya. Saya tidak akan menjelaskan lagi. Kalau ditanya mengapa Anda meneliti ketidakjujuran akademik, jawabannya di alinea 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi itu di situ. Ini orangnya lebih telaten mencari jurnal, lebih banyak yang didapat. Jadi sampai 5 alinea dia menemukan konsekuensinya. Oke, sekarang masuk di antecedent. Ketidakjujuran akademik terjadi karena adanya faktor internal, eksternal. Misalnya, eksternal itu apa saja? Misalnya teman sebaya. Jadi tadinya tidak ingin ngerpek tapi diminta temannya ngerpek. Misalnya, itu tekanan teman sebaya. Ini banyak tekanan teman sebaya. Jadi tekanan teman sebaya itu merupakan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi orang juga melakukan ketidakjujuran akademik. Tekanan orang tua itu juga bisa. Ternyata penelitiannya dan tekanan orang tua menyebabkan orang-orang tidak jujur. Kompetisi antar siswa yang ketat juga begitu. Lemahnya pengawasan jelas. Nah, serta teman sebaya yang juga melakukan ketidakjujuran akademik dan proses belajar. Serta teman sebaya yang juga melakukan ketidakjujuran akademik. Artinya ketularan ya, teman-temannya melakukan dan dia harus melakukan. Itu faktor namanya eksternal ya. Jadi Anda tahu, salah satu ini saya beri tanda merah, salah satu yang mempengaruhi namanya teman sebaya. Ini juga gitu, ini ada teman sebaya. Ya. Salah satu yang eksternal itu teman sebaya. Oke, nah kemudian peneliti ini melihat faktor lain. Tadi faktor tadi kan eksternal, sekarang yang internal. Yang ini. Faktor internal itu banyak di sini. Faktor internal yang memiliki korelasi dengan ketidakjujuran, misalnya gaya belajar menurut ini, persepsi diri menurut ini, religiusitas menurut ini, efikasi diri menurut ini. Banyak ini efikasi. Oportunis, idealisme, perasaan bersalah, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kontrol diri, banyak ya. Jadi banyak yang mempengaruhi. Kalau yang sudah kita pelajari, hal-hal yang kita temukan yang mempengaruhi variabel Y dinamakan apa? Sedang. Apa? Variabel-variabel yang menyebabkan variabel Y, yang ini eksternal internal, kita sebut apa? Antecedent. Antecedent. Jadi kita sudah belajar antecedent. Ya. Nah, tadi ada faktor antecedent itu eksternal, ada yang internal. Oke. Nah, kita tadi sudah menuliskannya ketidakjujuran akademik sebagai variabel Y yang harus Anda tulis di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan X-nya mana. Nah, peneliti ini setelah membaca di antara faktor eksternal dan internal itu yang menarik perhatiannya itu adalah faktor eksternal, yaitu teman sebaya. Nah, bukan berarti dia ujuk-ujuk gitu, enggak. Bukan berarti langsung ini, enggak. Dia baca, kemudian dalam fenomena teman sebaya itu ada sesuatu yang perlu ditulis gitu. Oke, kita lihat begini. Menurut penelitian yang di atas tadi, faktor eksternal, bahwa teman sebaya itu, tekanan teman sebaya itu menentukan orang untuk berperilaku tidak jujur. Benar ya? Tadi ya, gitu ya. Nah, tekanan teman sebaya itu, ini ya, dia cerita bahwa teman-teman sebaya itu bisa memberi dampak positif, negatif, dan sebagainya. Teman sebaya juga dapat memberikan dampak negatif, apalagi misalnya narkoba, seks. Jadi teman sebaya itu bisa nular, gitulah kira-kira. Jadi tekanan teman sebaya terjadi karena masa remaja merupakan masa di mana individu sangat ingin dekat dengan tempat saya. Jadi dia terpengaruh oleh teman sebaya. Tapi itu bukan jadi alasannya. Tapi itu fakta-fakta tentang penelitian teman sebaya.
di sini ditemukan di jurnal lain, yang jurnalnya Meta ini, Johal dan Meta ini, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Johal dan Meta, ditemukan bahwa tekanan teman sebaya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku yang melanggar norma sekolah. Kita sudah mulai bisa menarik kesimpulan ini. Yang pertama, tekanan teman sebaya mempengaruhi apa? Ketidakjujuran, oke? Di sisi lain, di temuan lain, penelitian yang lain, ternyata tekanan teman sebaya justru tidak memiliki hubungan dengan perilaku melanggar norma. Artinya beda enggak dengan temuan yang di atas tadi? Beda. Nah, itu baru kita menemukan X untuk kasus moderasi. Itu, oh, pada satu sisi, pada satu kesempatan tekanan teman sebaya itu bisa menyebabkan orang ngerpek, tidak jujur secara akademik. Pada yang sisi yang lain ditemukan ternyata meskipun orangnya itu ditekan oleh teman sebaya, ternyata juga nggak ngerpek. Kira-kira apa yang menentukan orang menjadi terpengaruh oleh tekanan teman sebaya untuk tidak jujur? Nah, itu namanya persoalan moderasi. Pada saat apa tekanan teman sebaya itu bisa menyebabkan orang tidak jujur secara akademik? Dan pada saat apa tekanan teman sebaya itu ternyata tidak memiliki pengaruh pada apapun. Jadi tekan kamu ngerpek, tekanan teman sebaya juga enggak ngerpek dia gitu ya. Nah, dia tulis di sini, temuan yang berlawanan ini, itu yang sering kita sebut dengan inkonsisten itu, tidak konsisten. Temuan yang berlawanan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Itu. Nah, jadi intinya berlawanannya itu. Temuan di atas diduga, nah ini menduga dia, diduga terjadi karena tekanan teman saya tidak secara langsung dapat mempengaruhi ketidakjujuran. Akan tetapi ada variabel lain yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tekanan teman sebaya terhadap ketidakjujuran. Dia belum tahu ini apa M-nya apa, moderasinya belum tahu. Nah, sekarang ada gambar. Anda menggambar. Jadi variabel Y-nya sudah sebelah kanan. Sekarang variabel kirinya apa? X. X-nya apa? Teman sebaya. Apa? Teman sebaya. Teman sebaya. Oh, teman sebaya. Teman sebaya nggak bisa diteliti. Apa? Tekanan teman sebaya. Tekanan. Tekanan teman sebaya, bukan teman sebaya. Anda tidak bisa meneliti teman sebaya. Teman sebaya itu bukan variabel, tapi orang. Kalau tekanan teman sebaya bisa diukur, dan itulah variabel. Cirinya variabel itu bisa diukur. Ya, bullying itu nggak bisa diukur. Kalau respon terhadap bullying bisa diukur, gitu. Ya, bullying nggak bisa diukur. Bullying makanya bukan variabel, gitu. Teman sebaya bukan variabel, tapi tekanan teman sebaya variabel. Dan penelitian menemukan itu. Pada satu kelompok penelitian menemukan tekanan teman sebaya bisa mempengaruhi orang berbuat curang. Tapi pada penelitian lain, tekanan teman sebaya ternyata nggak membuat orang curang. Nah, berarti ada variabel lain itu yang bisa menentukan kapan saatnya orang pengaruh oleh tekanan teman sebaya dan kapan seorang itu tidak terpengaruh dengan tekanan teman sebaya. Jadi bedanya apa antara penelitian mediasi dan moderasi? Satu, kita bisa melihat bagaimana peristiwa hubungan X dengan Y-nya kan? Ya. Kalau mediasi itu ketemu M pada satu sisi, terus sisi yang lain M ketemu ke Y, terus Anda menggabungkan. Oke? Tapi kalau kepada moderasi, Anda tidak seperti itu. Yang Anda temukan pada satu sisi X berhubungan dengan Y, sisi yang lain X tidak berhubungan dengan Y. Nah,
Gitu. Oh, berarti ada yang menentukan. Gitu. Nah, oleh karena itu persoalan dalam mediasi itu bagaimana? Mediasi itu bagaimana hubungan X ke Y itu bagaimana? Oh, dia melalui mediasi. Tapi kalau moderasi pertanyaannya bukan bagaimana, tapi kapan. Kapan X itu mempengaruhi Y? Ketika ada variabel M gitu. Atau ketika M-nya tinggi, kalau M-nya rendah enggak gitu loh. Jadi bedanya di situ. Kalau mediasi itu pertanyaan penelitiannya bagaimana hubungan X ke Y, tapi kalau moderasi pertanyaannya kapan X itu mempengaruhi Y. Ini kan kapan? Kapan tekanan teman sebaya itu mampu mempengaruhi orang sehingga dia terpengaruh untuk ikut curang? Kapan? Dan kapan teman sebaya itu tidak bisa mempengaruhi orang untuk ikut teman-temannya curang? Berarti kapan? Ya, jadi itu moderasi. Jadi kayak gini, kapan saatnya Anda itu mau mendengarkan suara orang? Nah, ketika yang didengarkan itu suara dosennya gitu, bukan suara temannya. Kalau temannya ngomong nggak didengarkan. Ya, itu kapan? Itu namanya moderasi ya. Dimoderasi oleh itu berarti kapan? Pertanyaan tentang kapan. Oke. Jadi X-nya tekanan teman sebaya, Y-nya ketidakjujuran. Nah, jadi kapan? Nah, ini soal teori nih, teori. Kapan ya orang kalau tertekan itu gini. Nah, dia mencoba sudah baca-baca, ini tidak langsung ketemu. Dia tulis ini kecemasan dia. Ini sebenarnya agak tergesa-gesa tapi nggak apa-apa buat contoh ya. Nah, dia membayangkan kalau orang itu cemas, nggak siap menghadapi ujian, itu lebih mudah mana? Ikut-ikut temannya dengan mandiri nggak ikut-ikut? Ikut-ikut temannya. Orang yang nggak siap, nggak belajar, orang yang cemas nggak lulus, yang cemas nanti nggak lulus, nggak iso itu. Kira-kira lebih banyak mencari teman, duduk dekat teman yang bisa atau malah menjauh? Dekat. Nah, makanya kan ujian itu kan banyak rebutan kursi. Iya dong, cari tempat di belakang, cari temannya yang pinter, disogok karo permen itu. Itu karena cemas. Jadi orang cemas itu menurut peneliti ini kayaknya orang cemas saat ujian itulah orang yang apa? Kira-kira ini belum kita lanjutkan. Kira-kira kalau orang itu cemas pada ujian itu kira-kira orangnya lebih terpengaruh apa enggak? Iya. Iya, kalau orang sudah siap, sudah belajarnya sudah hafal, itu kira-kira disuruh ngerepek-ngerepek mau enggak oleh temannya? Nah, Enggak. apa ini saya sudah belajar. Kalau orangnya enggak belajar atau sukanya menunggu juru selamat waktu ujian, yang cemas pada ujiannya, ya ngerepek. Orang tua yang juga menekan juga sama. Orang tua yang menekan agar anaknya lulus itu kan cari bocoran beli mahal itu. Ujian apa itu? Ujian nasional ya, itu yang kuncinya dijual itu loh. Iya. Nah, yang mudah begitu itu kan yang cembala anaknya itu pinter juara 1, bahkan sudah memberi training ke gurunya. Kira-kira masih suruh ngerepek nggak sama orang tuanya itu? Masih dicarikan kunci jawaban nggak? Enggak. Kalau anaknya sudah menang olimpiade, dikirim ke luar negeri, kira-kira orang tuanya bingung nyarikan bocoran soal nggak? Enggak. Enggak toh. Lah dia itu begitu. Itu pakai common sense dia. Peneliti ini pertama common sense dulu. Common sense itu ternyata akal sehat. Secara akal sehat, orang-orang yang tidak siap ujian biasanya lebih mudah dipengaruhi teman sebayanya daripada yang lebih siap. Nah, ternyata dia cari jurnalnya, bener enggak sih orang cemas itu begitu? Nah, dia duga-duga.
dalam sebuah penelitian ini dia menemukan ya. Oleh siapa ini? Kodi, ini orang India gitu yo. Tahun 2000 ditemukan bahwa kecemasan mereka tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemungkinan menyontek. Artinya nggak ada garis, maksudnya nggak ada gambar ya, nggak ada gambar panah dari kecemasan ke menyontek. Menyontek itu yang ketidakjujuran itu loh maksudnya. Bahasa lainnya ketidakjujuran akademik itu ya nyontek itu. Nggak ada panah dari kecemasan ke menyontek. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecemasan menghadapinya tidak dapat memprediksi ketidakjujuran akademik. Bandingkan dengan mediasi. Kalau mediasi itu M-nya memanasi apa? Y. Y. Kalau moderasi? Tengah-tengah, Pak. M-nya memanasi Tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi kalau Anda menemukan M masih memanah Y, itu artinya dia bukan moderasi. Masih memanah. Jadi ini orangnya, oh bener. Jadi orang cemas itu belum tentu kalau nyontek, gitu loh. Artinya dia nggak punya hubungan langsung dengan menyontek, bener ya? Jadi dia nggak ditemukan itu. Ada orang yang cemas menyontek, ada yang cemas tidak mencontek gitu maksudnya, tidak ada hubungan. Nah, temuan tersebut berarti nggak bisa memprediksi karena nggak jelas. Berarti bukan mediasi sih menyontek itu. Gitu loh. Sini kok Pak, enggak butuh anaknya. Terus temuan itu mengindikasikan bahwa pengaruh kecemasan tidak signifikan, oke ya. Jadi tidak langsung. Terus apa tadi? Kondisi saat ini di mana sebagian besar mahasiswa tetap dapat lulus meskipun mereka tidak dapat menjawab soal ujian akhir. Nah, ternyata sekarang itu kan enggak ada orang yang khawatir soal kenaikan kelas dan kelulusan toh. Semuanya kan naik, semuanya lulus. Enggak ada yang cemas. Gitu, sekarang itu kan di kelas 1 justru dilarang tidak naik itu. Semua orang harus naik. Kelas 6 SD harus lulus, nggak ada yang tidak lulus. SMP begitu, perguruan tinggi juga sama. Jadi akibatnya individu tidak lagi merasakan kecemasan menghadapi ujian, sehingga merasa tidak perlu untuk melakukan ketidakjujuran. Kalau jujur ya tetap lulus, tidak jujur ya lulus gitu loh maksudnya. Ini dia mulai membahas kenapa dia akan mulai membidik kecemasan. Ya. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kecemasan memiliki hubungan negatif dengan kinerja seseorang dalam ujian. Nah, mulai dia ada juga hubungan negatifnya, ya. Kemudian ditemukan dalam penelitian lain dilakukan menemukan bahwa kecemasan tidak berhubungan dengan ketidakjujuran. Ketemu lagi sama. Hal ini menarik karena berdasarkan temuan sebelumnya ditemukan bahwa kecemasan tidak memiliki hubungan dengan ketidakjujuran akademik. Temuan di atas menimbulkan pertanyaan, nah ini dia. Apakah kecemasan menghadapi ujian dapat menjadi variabel yang memoderatori pengaruh teman-teman terhadap ketidakjujuran akademik? Udah ketemu penelitiannya. Nah, terus dia menjelaskan, nih, kenapa kok dia lakukan penelitian itu? Nah, ini agak mengulang ya dia. Dia kenapa kok meneliti itu agak mengulang ini, tapi sebenarnya nggak perlu ini. Jadi kurangnya penelitian dan tidak ditemui pengaruh secara langsung. Ya cerita yang tadi sebenarnya ini ya. Oke, jadi ini sebenarnya menjelaskan temuan-temuan tadi itu. Sepintas itu penelitian moderasi itu ya. Nah, kemudian ini sudah selesai. Ini masalahnya sudah berdasarkan orang di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk meneliti apakah menghadapi ujian dapat menjadi variabel yang memoderasi. Oke, jadi itu selesai. Sekarang gambarlah itu. Gimana gambarnya?
Oh, ini pertemuannya akan segera berakhir ini. Iya, Pak. Kurang Break dulu, Pak. 1 menit. Break dulu. Sekarang ada Bikin gambar lagi. ya, itu tadi ya. Sudah, Pak. Sudah ada gambar. Siapa yang sudah selesai gambar ya? Apa gambarnya? Saya Haris. Gimana, Riz? Kabar Riz? Belum, Pak. Belum gambar saya, Pak. Ini, Pak. Siapa? Siapa lagi? Ipti. Oke, jadi X-nya tekanan teman sebaya, Y-nya ketidakjujuran, moderasinya kecemasan,